Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ala kulli natin salihah wa ila niyati ta'allum wa ta'allum wa tafaqquh fid din wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Faslun wa syara'itu wujubis shalah, halaman 12. Wa syara'itu wujubis shalah, adapun syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi diwajibkannya sholat itu ada syaratnya. Itu salah satu asya'a, ada 3 hal. Al-Islamu, yang pertama Islam. Jadi diwajibkannya sholat itu syaratnya 1 Islam. Artinya kalau tidak Islam tidak wajib. Wal bulughu, yang kedua balik. Balik ya. Balik itu maksudnya akil balik kalau bahasa kitanya. Jadi sholat tidak wajib ala sabiyyin wa sabiyah, bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum balik. Di tengahnya disebutkan fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin. Sholat itu tidak wajib bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang belum balik. Lakin yu'ammaroni biha, tetapi anak-anak itu diperintah ya, tetap diperintahkan oleh orang tuanya untuk sholat ba'da sab'i sinin, setelah anak itu berusia 7 tahun. Jadi kalau kita punya anaknya sudah 7 tahun walaupun belum balik, tetap diperintah, diajarin gitu, dibiasain untuk sholat pada usia 7 tahun. Di sini orang tua ya, bapak ibu ya, anak yang sudah usia 7 tahun itu wajib diperintah sholat. Walaupun belum wajib bagi anak tersebut, tapi wajib bagi orang tuanya untuk ngajarin. In hasolat tamyiz biha ya. Kalau 7 tahun itu si anak itu sudah tamyiz, sudah ideng, sudah bisa membedakan yang salah, yang benar, yang baik, yang buruk, tamyiz. Tapi insya Allah 7 tahun sudah tamyiznya, sudah pada sekolah kan ya. Wa illa fa ba'da tamyiz, kalau usia 7 tahun belum tamyiz, belum ideng, masih bodoh anaknya, ya sudah sampai nunggu tamyiz, sampai nunggu pinter baru diperintah. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinin, dan anak itu boleh dipukul kalau mereka sudah 10 tahun. Diperintah sholat dari 7 tahun terus diperintah aja. Tapi kalau sudah sampai 10 tahun mereka membangkang, tidak mau sholat gitu, boleh dipukul anak itu. Pukulannya pukulan ta'dib, pukulan mendidik, bukan pukulan jarroh, bukan tajrih, bukan pukulan melukai, tapi pukulan mendidik.
Watalis al-aqlu. Nah, syarat yang ketiga sholat wajibnya sholat itu adalah al-aqlu, berakal. Artinya akalnya sehat. Fala tajibu ala majnunin, maka sholat itu tidak wajib bagi orang gila, orang majnun. Wa huwa haddut taklif, ya, dan itu ya, akal itu adalah batasan taklif, ya. Artinya kalau orang tidak berakal, orang itu tidak kena beban, tidak kena beban kewajiban syariat gitu. Karena syariat itu taklifnya itu ke akal. Wassalawatul masnunatu, ya, dan adapun sholat-sholat yang disunahkan itu khamsun, ada 5. Sholat-sholat yang disunahkan ada 5. Al-idani, yang pertama sholat 2 id, ya, atau 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Nanti sebentar lagi kita akan sholat Idul Fitri insyaallah, ya. Itu hukumnya sunnah. Wal kusufani, yang kedua sholat kusuf, sholat gerhana 2, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Nah, kalau gerhana matahari disebut kusuf, pakai kaf gitu. Kusuf. Kalau bulan khusuf, pakai kha, ya, ya. Kalau gerhana matahari kusufus syamsi, ya, pakai ka, sin, wawu dan fa. Kalau bulan pakai kha, sin, wawu dan fa. Bedanya kaf sama kha, gitu. Wal istisqa'u, dan yang kelima sholat istisqa. Nah, ini adalah sholat-sholat yang mustaqillah, gitu. Sholat-sholat sunnah yang mustaqillah. Mustaqillah itu merdeka, artinya tuh merdeka tuh terpisah gitu, tersendiri gitu ya. Tidak seperti sholat ba'diyah qobliyah. Kalau ba'diyah qobliyah itu sholat yang mengikuti sholat fardu kan, jadi ada gandengannya dia, ada ikutannya gitu. Nah, kalau ini mustaqillah, ya, sholat-sholat yang mustaqillah itu yang mutlak, bukan mutlak, ya spesial lah, gitu, spesial ya. Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa, gitu. Nah, terus sholat istisqa itu sholat minta hujan, ya. Kalau cuaca kering, kemarau panjang, ya, itu kita sholat, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hujan, ya, karena air itu sumber kehidupan. Ketika tidak ada air, nah kehidupannya itu terganggu, gitu. Maka ada anjuran dari syariat untuk sholat istisqa. Intinya berdoa kepada Allah, ya. Dengan apa? Dengan menunduk, ya, dengan sujud, berdiri, ruku, sujud, dan berdoa, gitu. Maka sholat istisqa ini semuanya harap ikut, laki-laki, perempuan, bahkan wanita yang haid pun diajak hadir ke lapangan, tapi nggak ikut sholat, ya. Hadir di lapangan di luar gitu untuk menyaksikan syiar itu dan khutbahnya, gitu. Was sunanut tabi'atu lil faraidi, was sunan, ya, was sunanut tabi'ah lil faraid. Adapun salat sunnah yang mengikuti salat fardu itu sab'ata asyrota rakaatan, ada 17 rakaat, ya. Nah, ini yang disebut dengan sholat qobliyah ba'diyah, ya. Nama lainnya sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah tabi'ah lil furud, ya, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, ya, atau sholat ba'diyah qobliyah ba'diyah, atau sholat sunnah rawatib, sebutannya itu ada 17 rakaat. Rakaatal fajri,
yang pertama 2 rakaat subuh, maksudnya 2 rakaat sebelum subuh gitu. Karena kalau dikatakan tidak dikatakan sebelum di sini, hanya dikatakan 2 rakaat fajar karena setelah sholat subuh nggak ada kan. Jadi cukup disebut 2 rakaat sholat subuh, maksudnya 2 rakaat qoblal atau qobliyah subuh. Itu 2. Yang kedua, yang berikutnya wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu 4 rakaat. Wa raka'atani ba'dahu, kemudian 2 rakaat setelahnya. Jadi berapa? 8 ya. 8 rakaat. Wa arba'un qoblal asri, terus 4 rakaat sebelum asar. 12 rakaat. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian wa thalathun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya, ba'diyah isya gitu. Yutiru biwahidatin minhunna, ya. Yang 3 rakaat ini, yang satunya itu sholat witir. Ba'diyah isya kan 2 ya. Nah, tambah 1 witir. Witir itu minimalnya 1. Jadi 17 rakaat itu. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 12. Terus 2 rakaat setelah maghrib dan 3 rakaat setelah isya. Jadi 17 jumlahnya. Qobliyah maghrib tidak, gitu kan? Tidak muakkad gitu kan, tidak muakkad. Tapi ada gitu, ada, boleh gitu kan. Nah, di sini ada sholat sunnah yang muakkad, ya rawatib ini, yang muakkad dan yang ghair muakkad. Kalau yang muakkad itu yang dikuatkan banget gitu. Kalau yang ghair muakkad enggak. Yang muakkad itu artinya Nabi selalu sholat itu. Sholat sunnah itu selalu gitu, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Nah ini terkategori muakkad, dikuatkan gitu. Nah tapi kalau Nabi kadang-kadang meninggalkan gitu ya. Nah kadang-kadang melaksanakan, kadang-kadang meninggalkan, itu namanya ghairu muakkad. Nah sholat witir itu minimal 1, ya waqtaruhu ihda asyrata rakaat. Paling banyak sholat witir itu 11 rakaat. Wa waqtuhu baina sholatil isya, ya waktunya sholat witir itu antara setelah selesai sholat isya wa tulu'ul fajri, dan sampai terbitnya subuh, terbitnya fajar. Mana tadi? Sudah ya. Nah itu sholat sunnah rawatib, ya sholat yang mengikuti sholat isya gitu. Watalatun nawafila muakkadat, ya, muakkadatun. Ada 3 sholat nawafil. Sholat nawafil itu sholat sunnah juga sama artinya ya. Nawafil itu sholat sunnah gitu. Ada 3 sholat sunnah ya, yang muakkadat, yang dikokohkan, yang dikuatkan. Yaitu apa? Sholatul lail. Yang pertama sholat lail, sholat malam. Sholat malam, wa sholatud duha, kemudian sholat duha, wa sholatud tarawih, dan sholat tarawih. Sholatul lail ya, wa naflu al mutlaq fil lail afdal min naflil mutlaq bin nahar. Sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu artinya sholat yang dilakukan pada waktu malam, ya setelah isya gitu. Kalau tahajud itu setelah tidur, gitu ya. Nah, sholat malam itu apa? Sholat apa? Ya pokoknya sholat apa saja gitu, yang dilakukan pada waktu malam setelah isya gitu. Termasuk taraweh sendiri itu sholat malam. Cuma kalau taraweh, sholat malamnya dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan disebut tarawih. Gitu. Itu sholat malam gitu. Tidur, setelah tidur bangun tahajud, sholatnya sholat
Sholat apa saja, apakah sholat witir, sholat tahajud itu sendiri, sholat hajat, tetap disebut sholat tahajud itu. Jadi kalaupun bapak ini setelah tidur isya, bangun jam 1 jam 2, kemudian sholat hajat gitu, itu disebut sholat tahajud. Atau sholat tasbih umpamanya, disebutnya sholat tahajud. Kategorinya kategori tahajud kalau sudah tidur. Sholat duha ya, yaitu sholat yang dilaksanakan pada waktu duha. Wa aqalluha rakaatani, paling sedikit sholat duha 2 rakaat. Paling sedikit. Wa aktsaruha isnata asyrata rakaat, paling banyak 12 rakaat sholat duha itu. Waktunya sholat duha itu min irtifa'is syamsi, mulai dari matahari naik penggalahan setombak, kalau bahasa kampung setombak itu. Artinya kurang lebih dari matahari terbit itu sekitar 15 menit lah ya, atau 5 menit gitu, itu sudah agak kelihatan tinggi itu. Nah, itu sudah masuk sholat, waktu sholat duha. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Sampai katakanlah 15 menit lagi mau zuhur, itu masih boleh sholat duha gitu. Wasalis sholat tarawih. Nah, yang berikutnya sholat tarawih ya. Wahya isyruna rakaatan, yaitu 20 rakaat bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fi kulli lailatin, pada setiap malam, min Ramadan, dari bulan Ramadan ya. Ada sholat tarawih yang berapa? 36 rakaat juga ada. Nah, di sini disebutkan dalam kitab ini, walau sholat 4 rakaatin minha, kalau ada yang sholat tarawih 4 rakaat bitaslimatin wahidatin, dengan 1 kali salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu, itu lam taswih, tidak sah menurut kitab ini gitu ya. Menurut kitab ini, kalau tarawihnya 4 rakaat gitu, itu tidak sah. Wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri, dan waktu sholat tarawih itu antara setelah isya sampai subuh. Insyaallah kita selalu melaksanakan ya sholat tarawih. Ada yang 8 ya, sholat malam yang 8 itu karena ngikutin kebiasaan Nabi sholat malam 8 rakaat, kemudian witir 3 jadi 11 gitu. Itu tarawih itu. Jadi maka ada yang 8 tarawihnya atau 11 gitu. Nah, tetapi dalam pendapat yang lain, yang jumhur mengatakan kalau khusus Ramadan itu ada tarawih, yaitu 20 rakaat. Saya pernah bahas tentang tarawih ini agak mendetil. Di sini udah belum ya? Belum pernah ya bahas tarawih ya? Rakaat tarawih. Saya bahas di Masjid Baitur Rahman sana. Tentang tarawih 23 rakaat gitu, atau 20 rakaat gitu ya. Jadi ada penjelasannya gitu, ada sejarahnya, ada ceritanya gitu. Baik, Allah alam bisawab ya. Itu tentang syarat wajibnya sholat. Ya, sekarang faslun wa syara'itus shalah qabla duhul ya. Syarat-syarat sholat qabla duhul fiha ya. Sebelum masuk ke sholat, sebelum melaksanakan sholat ya. Wa syara'itus shalah qabla duhul fiha, syarat-syarat sholat sebelum masuk di dalam sholat itu khamsatu asya, ada 5 perkara ya. Pertama, taharatul a'dha'i minal hadatsy wan najas. Pertama, harus suci anggota badan, minal hadas, dari hadas, wan najas, dan dari najis, dengan wudu, dengan bersuci dan wudu. Kemudian wasatrul aurati, harus menutup aurat ya. Aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, harus tertutup, itu minimal. Kalau perempuan jami'u badaniha ya.
Aurat perempuan itu seluruh badan, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Artinya kalau sholat wanita itu harus tertutup semuanya ya, kecuali boleh nampak itu wajah dan telapak tangan saja. Kaki nggak boleh kelihatan. Umpamanya mukenahnya itu pungsat gitu, pendek, maka ketika ruku atau sujud kakinya kelihatan, itu namanya tidak sah. Ya. Jadi mukenahnya itu harus lebar, longgar, panjang. Gitu. Yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan saja. Satrul aurah itu syarat ya. Kemudian wasatrul aurati, menutup aurat bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Kemudian wal wukuf ala makanin tohirin, dan berdiri sholat itu ala makanin tohirin, di tempat yang suci, bersih dan suci. Wal ilmu, dan paham biduhulil waktu, masuknya waktu ya, mengerti gitu, sudah yakin sudah masuk waktu. Karena sholat di luar waktu sebelum masuk waktunya tidak boleh. Tidak boleh gitu kan. Sholat duhur jam 11 nggak bisa gitu. Wastiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat ya, menghadap ke kiblat yaitu Ka'bah. Nah, ini tentang kiblat saya sudah cerita ya. Dulu kaum muslimin pertama kali sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya itu di Baitul Maqdis di Palestina gitu. Nah, kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah ya, sudah 16 bulan di Madinah, itu Nabi kangen ke kampung halaman. Dikit-dikit nengok ke arah Mekah, dikit-dikit nengok ke arah Mekah. Nabi itu pengen banget gitu. Akhirnya Allah tahu dan Allah kabulkan keinginan Nabi. Ya sudah, mulai sekarang fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ya, arahkan wajahmu ke lempengan Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, itulah pergantian atau perubahan arah kiblat ya, ketika Nabi sudah di Madinah itu gitu. Sudah hijrah ke Madinah sudah setahun lebih dan 16 bulan gitu, baru pindah arah ke Ka'bah. Wa yajuzu tarkul kiblah, boleh meninggalkan menghadap ke kiblat fi halataini, dalam dua kondisi. Yaitu apa? Fi syiddatil khaufi, pertama dalam keadaan takut yang sangat, takut musuh atau takut yang lain gitu ya. Ada sholat khauf ya, sholat khauf, sholat takut, sholat dalam keadaan perang. Wa fin nafilati fis safar 'ala rohilah, dan pada sholat sunnah di perjalanan di atas tunggangan boleh tuh menghadap, boleh tidak menghadap kiblat gitu. Tapi sholat sunnah, kalau sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan gitu, di atas tunggangan gitu, di atas kuda gitu, onta gitu, turun gitu. Karena kalau onta ya kemana aja kan, artinya kiblatnya itu nggak jelas. Tapi usahakan ketika takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat gitu. Nah setelah itu baru tuh onta kemana aja biarin. Itu sholat sunnah boleh. Nah, tapi kalau dalam kondisi normal ya harus menghadap kiblat. Nah sekarang persoalan ya, apakah menghadap kiblat itu harus lempengan banget kiblat atau cukup arahnya saja gitu? Karena dulu kan pernah ada pergeseran kiblat kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu, sampai diukur-ukur gitu kan ya. Ada masjid yang kemudian menggok gitu ya. Pertama bangunnya mungkin nggak lempengan gitu ya, setelah diukur pakai kompas akhirnya agak nyerong ke kanan. Tapi kalau kita insya Allah Pak ini sudah presisi ya, sudah diukur sama saya waktu pembangunan awalnya gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat posisi matahari ya, khusus pada tanggal 16 Juni ya, jam 16 berapa menit gitu ya. Itu menurut ilmu astronomi matahari pada
Juni 16 Juni jam 4-an sekian itu matahari persis berada di atas Ka'bah. Ini Ka'bah nih, ini Ka'bah. Pada bulan Juni tanggal 16 jam 4 gitu, itu matahari persis di atas Ka'bah. Jadi dari manapun dunia melihat pada saat itu pasti menghadap ke Ka'bah deh. Jelas Pak ya? Ya. Orang dari arah sini pada saat itu jam sekian itu kemudian melihat matahari, itu berarti itu di atas Ka'bah dia, persis menghadap Ka'bah. Itulah kiblat. Dunia yang ada di situ, orang yang ada di sini gitu kan, sama pada saat itu dia akan melihat matahari dan itu sedang menghadap Ka'bah gitu. Nah, kita sudah diverifikasi nih kiblat kita ini. Makanya saya kadang-kadang suka kurang lempeng, geser gitu ya kan. Karena memang ukurannya ini nih. Ukuran lempengan kiblat kita tuh ini nih. Jadi ini sudah pas gitu. Dan ini sudah diukur juga ya, sudah diukur mengikuti arah kiblat. Nah, para ulama fuqaha jumhur mengatakan yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu tidak mesti ain kiblatnya, kecuali orang yang berada di sana harus menghadap kiblat beneran. Tapi kalau yang jauh dari Mekah, jauh dari kiblatnya, cukup arahnya saja. Cukup arahnya. Kalau arahnya sono ya sudah sono gitu kan. Sebab ini kalau harus lempengan banget zatnya nggak mungkin juga gitu. Contoh begini Pak, ada masjid atau ada orang yang sholat di lapangan nih, sholat di lapangannya lapangan bola, itu lebarnya 100 meter ada ya, 100 meter katakanlah. Berarti makmum yang paling kanan dengan makmum yang paling kiri itu 100 meter, imam tengah-tengah. Contoh, imam tengah-tengah, imam persis menghadap kiblat, lempengan kiblat ya, tengah-tengah. Kira-kira makmum yang ujung sama yang ujung menghadap kiblat enggak? Nyeplos dia kan? Karena kiblat paling lebar berapa gitu. Paham enggak nih? Nah, maka di situ yang dimaksud para ulama itu arahnya saja. Sebab kalau harus lempengan banget, kena banget ke Ka'bahnya, melengkung nanti anunya kan? Pasti melengkung, yang imam yang makmum yang paling pojok sono agak maju gitu. Sapnya melengkung. Gitu. Ya, jadi merepotkan kalau memang harus benar-benar presisi banget gitu, merepotkan. Ya. Nah, maka cukup arahnya saja. Baik, Allah alam bisawab. Hal indakum soal. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 2 rakaat kegiatan, yang 1 rakaat Witir. Nah, kalau sholat malam sesudah sholat malam witir lagi atau enggak? Tidak melakukan witir sebelah. Nanti mau bangun tahajud gitu? Iya. Iya. Ya, di sini banyak khilafiyah di antara para ulama gitu kan. Jadi ada yang mengatakan walaupun sudah witir itu masih bisa lagi tahajud, dan setelah tahajud itu ditutup lagi dengan witir lagi. Ya bisa, ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan tidak boleh ada witir dalam satu malam gitu ya. Jadi ada yang mengatakan kalau taraweh nih, habis taraweh kita udah witir 3 ya, biasanya kan gitu. Nanti bangun tahajud, setelah tahajud itu kan disunahkan untuk ditutup dengan witir. Ya kalaupun nggak ditutup dengan witir juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi disunahkan ditutup dengan witir. Nah maka witir lagi. Cuma witirnya yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama ganjil, yang kedua juga ganjil, akhirnya jadi genap ya kan. Nah, maka ada yang mengatakan witir yang kedua itu jangan ganjil katanya, biar witir dalam satu malam itu tetap ganjil.
Ada yang ngomong seperti itu. Jadi ini masalah khilafnya dari dulu sampai sekarang Pak, gitu kan. Nah sekarang terserah mau witir lagi silakan, mau enggak juga silakan. Atau biar selamat, saya nanti mau sholat tahajud bangun. Jadi pas sholat taraweh enggak witir dulu dia, gitu ya. Enggak witir dulu, gitu. Nanti witirnya sekalian setelah tahajud boleh, gitu juga. Gitu. Allah alam bisawab. Cukup Bapak sekalian. Satu lagi silakan. Dua salam. Sekali salam juga boleh. Yang kalau siang itu 4 rakaat bisa gitu kan. Tapi kalau malam sholat sunnah malam itu 2 gitu. Tapi kalau yang siang itu boleh 4. Baik, Allah alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.